Kembali lagi bersama Alur Donghua. Seperti biasa sebelum lanjut mari cek kultivasi dulu di kolom komentar. Jika sudah, kita mulai. Bayangkan, selama hampir 1000 tahun, Wang Lin mempertaruhkan nyawanya demi menyempurnakan sebuah benda misterius, sebuah manik kecil, yang bahkan mampu menghancurkan dunia. Namun ketika akhirnya selesai, yang muncul bukan kekuatan, melainkan sebuah pintu raksasa. Dan di balik pintu itu, ada sesuatu yang bahkan membuat Wang Lin takut. Setelah memahami karma, hati Wang Lin akhirnya menjadi tenang. Di tengah lautan asteroid yang dipenuhi petir, Wang Lin menemukan sebuah planet aneh. Planet yang seluruh bagiannya dipenuhi guntur, langitnya dipenuhi kilat, tanahnya dipenuhi petir, bahkan udara di sana terasa seperti penjara guntur. Tapi anehnya, tempat mengerikan itu justru membuat Wang Lin merasa nyaman, karena jiwa asal Wang Lin adalah jiwa petir. Semakin dekat ia menuju planet itu, semakin nyaman perasaannya. Bahkan petir-petir surgawi di sana mulai menyerap ke tubuhnya sendiri. Namun ada satu hal aneh. Penjaga surgawi miliknya, yang biasanya tidak takut apapun, justru berhenti dan menunjukkan rasa takut. Wang Lin langsung menyadari sesuatu. Petir di tempat ini berbeda. Ini bukan petir biasa yang tercipta dari mantra. Ini adalah petir bawaan langit. Petir murni yang lahir langsung dari surga. Tanpa ragu, Wang Lin memasuki planet itu sendirian. Semakin dalam ia masuk, petirnya semakin mengerikan. Kalau kultivator biasa masuk ke tempat itu, jiwa mereka pasti langsung hancur. Tapi bagi Wang Lin, tempat itu adalah surga. Ia duduk bersila, lalu mulai menyerap seluruh petir di planet itu. Petir dari langit, petir dari tanah, semuanya mulai berkumpul menuju tubuh Wang Lin. Sedikit demi sedikit, jiwa asalnya mulai pulih. Waktu terus berlalu, 10 tahun, 20 tahun, hingga akhirnya, 60 tahun berlalu. Dan selama 60 tahun itu, Wang Lin terus menyerap petir tanpa henti. Karena tubuh lamanya telah hancur, Wang Lin akhirnya memutuskan membentuk tubuh baru menggunakan taktik dewa kuno. Ia mulai menyerap seluruh petir dan vitalitas planet itu. Petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di tangannya, lalu berubah menjadi tulang tangan, tulang lengan, hingga perlahan, kerangka lengkap Wang Lin terbentuk. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Tubuh Wang Lin melayang di langit, sementara jutaan petir menghantam tubuhnya secara bersamaan. Sedikit demi sedikit, daging dan darah mulai terbentuk, sampai akhirnya, sebuah kepompong raksasa muncul, dan ketika kepompong itu pecah, Wang Lin keluar dengan tubuh baru, tubuh petir. Tubuh yang terhubung langsung dengan kekuatan guntur dunia. Saat itu, tawa Wang Lin mengguncang seluruh planet. Ia benar-benar telah mendapatkan kehidupan baru. Setelah tubuhnya pulih, Wang Lin mulai memeriksa semua harta milik Great yang berhasil ia rampas, mulai dari gunung surgawi, lukisan gunung dan sungai, hingga mahkota misterius. Namun yang paling penting adalah manik penentang langit, harta misterius yang selalu menemani Wang Lin sejak awal perjalanan kultivasinya. Selama ini, manik itu belum sempurna. Karena masih kekurangan unsur logam, dan satu-satunya cara menyempurnakannya adalah menyerap unsur logam dari tulang ular Mong Azer. Selama 3 bulan, manik itu terus menyerap unsur logam, dan akhirnya, unsur kelima berhasil lengkap, logam, kayu, air, api, tanah, 5 elemen menjadi sempurna. Saat itulah, manik penentang langit mulai berubah, aura kuno yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia, planet mulai retak, langit mulai runtuh. Bahkan Wang Lin sendiri mulai merasa tertekan. Lalu, cahaya ungu muncul. Cahaya itu menyelimuti seluruh dunia. Semua asteroid yang terkena cahaya langsung hancur menjadi debu, dan di tengah cahaya ungu itu, perlahan muncul sebuah pintu raksasa. Pintu itu sangat besar di hadapannya. Wang Lin terasa seperti semut kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wang Lin merasakan ketakutan, bukan tekanan biasa, tapi ketakutan yang datang langsung dari jiwanya, seolah-olah apa yang ada di balik pintu itu berada pada level eksistensi yang jauh melampaui dirinya. Bahkan saat melawan ular Mong Azer, Wang Lin tidak pernah merasa seperti ini. Namun sekarang, tubuh dan jiwanya gemetar, tapi Wang Lin tidak mau menyerah, karena di dalam manik itu, ada jiwa Limuan dan Wang Ping, orang-orang yang paling ingin ia lindungi. Dengan mata merah, Wang Lin meraung. Jika langit ingin membunuh orang yang kucintai, maka aku akan membantai langit. Lalu, sesuatu muncul dari balik pintu, sebuah lengan raksasa. Lengan itu perlahan melambai, seolah memanggil Wang Lin masuk. Namun, Wang Lin langsung merasa ada sesuatu yang salah, karena meskipun lengan itu tidak mengeluarkan aura membunuh, ia memberikan tekanan yang sangat mengerikan. Untuk mengetesnya, Wang Lin melempar tulang ular Mong Azer ke arah pintu, dan yang terjadi benar-benar membuatnya syok. Lengan itu menangkap tulang tersebut, lalu meremasnya dengan mudah. Tulang ular Mong Azer, yang bahkan mampu bertahan dari serangan dewa kuno, langsung hancur menjadi debu. Saat itu, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa karena kekuatan itu, jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat. Tak lama kemudian,
Pintu raksasa itu menghilang, cahaya ungu lenyap, dan semuanya kembali sunyi. Namun kini, Wang Lin justru semakin bingung, apa sebenarnya manik penentang langit itu? Kemana pintu tadi mengarah? Dan siapa pemilik lengan raksasa itu? Apakah itu jalan menuju alam surgawi kuno? Atau, sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Setelah planet petir hancur, Wang Lin pergi lebih dalam ke medan asteroid, dan di sana, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, bukan planet, melainkan danau petir raksasa, lautan guntur tanpa batas. Petir di sana bergerak seperti naga hidup. Tempat itu bahkan membuat binatang petir miliknya ketakutan. Namun Wang Lin langsung menyadari, tempat ini adalah lokasi terbaik untuk melatih mantra asal petir. Ia pun mulai berkultivasi lagi, dan perlahan, berhasil mengekstrak energi asal dari petir surgawi, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan kultivator tingkat kedua. Namun saat energi asal itu masuk ke tubuh Wang Lin, sesuatu kembali terjadi. Energi itu tiba-tiba terserap menuju manik penentang langit. Manik itu kembali keluar dari tubuh Wang Lin, danau petir langsung mengamuk. Jutaan naga petir muncul dari segala arah. Lalu, cahaya ungu muncul lagi, dan untuk kedua kalinya, pintu raksasa itu kembali terbuka. Dan disinilah Wang Lin akhirnya menyadari sesuatu. Danau petir ini adalah tempat asal manik penentang langit. Semua petir di tempat itu terbentuk karena keberadaan manik tersebut sejak zaman kuno. Artinya, perjalanan Wang Lin menuju tempat ini bukanlah kebetulan, melainkan karma yang telah ditentukan sejak awal. Lalu, apa sebenarnya rahasia manik penentang langit? Siapa pemilik tangan raksasa itu? Dan apakah Wang Lin akhirnya akan masuk ke balik pintu misterius tersebut? Kalau kalian suka spoiler seperti ini, jangan lupa like dan share karena kita bakal lanjut ke cerita berikutnya yang jauh lebih gila. Menurut kalian, apa sebenarnya isi dari pintu ungu misterius itu? Sampai jumpa di spoiler berikutnya bersama Alur Donghua.